Pada episode kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah nyata dari kengerian perang di mana 9 penerbang Amerika Serikat yang bertempur di medan Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Ironisnya, hanya satu orang yang akan selamat dari misi pengeboman mereka di Kepulauan Chichijima. Sisanya akan disiksa, dibunuh, bahkan dimakan hidup-hidup dalam apa yang kemudian dikenal sebagai insiden Chichijima. Sebelum masuk ke ceritanya, perkenalkan, nama saya Edi Mursidi. Selamat datang di Portal Misteri. Jika kalian suka dengan video-video yang saya bawakan, silakan like, subscribe, serta nyalakan bel notifikasinya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Jika kalian sudah siap, mari kita masuk ke portal ceritanya. Portal Story, sebuah portal yang akan membawamu ke sebuah cerita. Angkatan Laut Amerika Serikat saat itu telah mengincar Pulau Chichijima selama beberapa waktu. Meskipun berukuran kecil, letak Pulau Chichijima yang strategis membuatnya signifikan. Lokasinya sekitar 500 mil dari Jepang, di mana menara radionya memungkinkan orang-orang Jepang mengirim pesan jarak jauh. Dan dalam kondisi perang, pasukan Amerika Serikat jelas menginginkan fasilitas itu hancur. Di mana pada Juni tahun 1944, kapal induk Amerika pun diterjunkan untuk mengepung Chichijima dan mulai mengirim pilot untuk menghancurkan menara radio tersebut. Tapi Jepang melakukan perlawanan yang sangat sengit, di mana Chichijima yang dijaga oleh 25.000 tentara Jepang dengan sistem pertahanan anti pesawatnya dapat menghancurkan pesawat-pesawat Amerika hingga berkeping-keping. Sehingga pada misi tersebut, Amerika pun gagal untuk menembus pertahanan Jepang. Lalu, pada tanggal 2 September 1944, Amerika bersiap mencoba kembali, di mana kelompok yang dijadwalkan terbang pagi itu termaksud salah satu pilot termuda di Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu George H.W. Bush. Mereka lepas landas pada pukul 7:15 waktu setempat dan berharap kali ini berhasil menghancurkan menara radio Chichijima. Namun tidak butuh waktu lama lagi bagi Jepang untuk melawan, di mana sistem pertahanan anti pesawat pulau itu ditembakkan ke langit. Sekitar 1 jam dalam misi, Bush menyadari bahwa pesawatnya telah tertembak. Pesawat itu pun terbakar. Kokpit mulai dipenuhi asap. Pesawat itu, saya pikir itu akan meledak, kenang Bush kemudian hari. Meskipun demikian, Bush terus terbang. Dia menjatuhkan 2 bom di menara radio dan kemudian mendorong pesawat itu kembali ke laut lepas. Bush ingin pergi sejauh mungkin dari Chichijima sebelum melompat. Dalam benaknya, hal itu mungkin dapat membantunya menghindari penangkapan. Ketika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bush memberi perintah kepada awak lainnya melalui operator radio untuk melompat dari pesawat. Tapi hanya dia yang lolos. Satu awaknya tidak bisa mengembangkan parasutnya, sementara satu lagi tidak bisa melompat dari pesawat. Bush menyaksikan dengan ngeri saat pesawat mereka jatuh ke laut. Dia sendiri melayang di ombak sendirian. Untuk sesaat di sana saya pikir saya sudah hidup, kata Bush. Sementara dia lolos, di mana nasib 8 penerbang Amerika Serikat lainnya yang terpaksa terjun di dekat daratan Chichijima
setelah pesawatnya tertembak berakhir menggenaskan. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai insiden Chichijima. Seperti George, sejumlah pilot Amerika lainnya terpaksa meninggalkan pesawat mereka yang nyaris terbakar dan mendarat di atas air. Tapi tidak seperti George, mereka langsung ditangkap oleh Jepang karena pendaratannya relatif dekat. Mereka kemudian dibawa ke Pulau Chichijima, di mana para penerbang disiksa, dipukuli, dan juga dieksekusi. Dalam satu momen yang sangat mengerikan, seorang pasukan Amerika Serikat digiring ke kuburan yang baru digali, di mana mata mereka ditutup dan kepala mereka seketika dipenggal dengan pedang. Yang lainnya dibunuh dengan tombak bambu runcing, dan salah satunya bahkan dipukuli sampai mati. Tapi kengerian sebenarnya dari insiden Chichijima terjadi sebelum semua orang itu mati. Tak lama setelah salah satu tahanan pasukan Amerika Serikat ini dieksekusi, Jenderal Jepang yang bernama Yoshio Tachibana mencetuskan saran gila untuk menggunakan pasukan Amerika Serikat sebagai daging dalam jamuan mereka. Tachibana bersikeras bahwa setiap orang yang telah menunjukkan semangat juangnya sehingga bisa memakan daging manusia. Pada saat itu, Tachibana memerintahkan ahli bedah Jepang untuk mengambil bagian otot, hati, dan paha para prajurit Amerika Serikat. Kemudian disajikan kepada perwira Jepang sebagai hidangan utama di samping sake panas mereka. Sebagai catatan, pada saat dokter ahli bedah Jepang tersebut mengambil organ tentara Amerika Serikat, masih dalam kondisi hidup. Ini terungkap di kemudian hari dalam persidangan kejahatan perang. Menurut kesaksian Laksamana Kinozomori, di mana dia adalah seorang koki yang telah mengambil hati pasukan Amerika Serikat. Dia menusuknya dengan bambu dan dimasak dengan kecap dan sayuran. Mayer Soeta Matoba yang termaksud di antara perwira senior terlibat dalam aksi kanibalisme tentara Amerika itu kemudian membela tindakannya, di mana dia berkata, insiden ini terjadi ketika Jepang menghadapi kekalahan demi kekalahan, di mana para personil menjadi bersemangat, gelisah, dan mendidih dengan amarah yang tak terkendali, di mana mereka lapar. Bahkan saya hampir tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kami benar-benar bukan kanibal. James Bradley dalam bukunya Flyboys yang berjudul A True Story of Courage pada 2003 mengungkapkan kebenaran yang mengerikan itu, di mana dilaporkan bahwa beberapa penerbang dipotong-potong dan disajikan sebagai hidangan utama dalam perjamuan mewah yang diadakan oleh perwira senior Jepang di Chichijima, termaksud seorang jenderal dan seorang laksamana, di mana kanibalisme ini tidak muncul karena kelaparan, disebabkan karena petinggi di Chichijima punya banyak makanan. Kekejaman ini terjadi untuk mencemooh musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Saat rekan-rekan prajuritnya ditarik dari laut oleh tentara Jepang dan dibawa ke Chichijima, George yang saat itu berjuang untuk hidupnya di tengah laut, di mana perahu-perahu Jepang berputar-berputar mengelilingi dirinya, di mana mereka berharap bisa menangkapnya. Tapi
keberuntungan masih berpihak pada George. Bantuan dari pesawat Amerika Serikat berhasil mengusir pasukan Nippon dari atasnya. Singkat cerita, di balik ketakutan yang dia alami pada saat itu, dia berpikir dia sudah gila ketika sebuah kapal selam tiba-tiba menerobos ombak di depannya. George berkata, "Saya melihat benda itu keluar dari air dan saya berkata pada diri sendiri, ya ampun, saya harap ini salah satu milik kita." Dan keberuntungan pun berpihak kepada George, di mana kapal selam itu adalah USS Finback. Setelah dia ditarik dari laut, George yang kelelahan itu hanya mengucapkan satu kalimat, "Senang berada di atas kapal." Tapi apa yang terjadi pada sesama penerbangnya tetap menjadi rahasia. Meskipun perwira Jepang yang bertanggung jawab atas insiden Chichijima mengakui tindakan mereka di pengadilan kejahatan perang di Guam, namun keluarga tentara Amerika tidak tahu apa yang terjadi pada putra mereka. Banyak yang mengkhawatirkan pengungkapan kejadian sebenarnya dapat menimbulkan trauma lebih lanjut pada keluarga yang sudah berduka. Amerika Serikat lalu memutuskan untuk memberi label file yang menceritakan hari-hari terakhir para prajurit itu sebagai rahasia.